Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin wa ba'du. Para bapak alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, jamaah di Masjid An-Namirah yang selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak, siapapun tidak akan bisa nolak. Bahkan seluruh makhlukipun Allah tidak ada yang bisa menolak nek wis diridhoi kali anak Allah Subhanahu wa taala. Umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat keri dhewe tapi melebuni swarga dhisik dhewe, tapi napa? Tapi sing wis oleh izine Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada dasarnya Nabi wasallam. Hari-hari ini kita akan masuk bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal itu adalah bulan bersejarah. Salah satunya adalah bulan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di salah satu harinya. Ini menjadi hal yang luar biasa. Sing paling luar biasa meneh itu sebenarnya bagaimana sholawat ini adalah hal yang luar biasa. Saya sebutkan pas dulu mungkin di bulan apa itu Syuro. Di malam Asyura itu salah satu kejadian dunia yang sampai hari ini masih berjalan itu adanya. Jadi enggak karu-karuan putune sampai dawa Nabi Adam alaihi salam, tapi diciptakannya ruhnya pertama kali adalah ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka awake dhewe iki sebenarnya produk mas kawin. Selawate nggone sapa? Asline iki wong apik kabeh. Aslinya kita itu orang bagus semua. Nggih. Tapi bagaimana kita itu tergantung lalu selanjutnya. Selanjutnya itu tergantung kita. Kesan pertama sebenarnya kalau itu kan begitu menggoda. Ya, selanjutnya terserah Anda. Ini menjadi hal yang luar biasa. Jadi memang kalau dalam konsep Islam itu kalau dalam teori-teorinya orang barat itu sebenarnya kan adalah bagaimana lebih lengkap itu adalah konsep Islam. Islam itu kalau punya konsep kan begitu. Jadi mendidik lingkungannya. Ini penting. Ini kadang-kadang seakan-akan dibalik nih gue wong tua tok. Tapi lingkungan enggak dukung ya apa? Nah gitu. Lingkungan itu tapi wong tuane enggak dukung ya apa? Banyak kejadian. Kalau dhewe nggih dereng saged. Tapi kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Banyak kejadian di sekolah, lingkungan yang menciptakan itu. Anak disuruh puasa, disuruh sholat, nyuwun sewu. Yang omah kira-kira taala. Kan begitu kan? Maka harus saling membantu. Maka dalam konsep itu begitu. Ya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Hadis au kama qala. Jadi setiap anak ini sudah umum sekali. Setiap nanti orang tuanya yang menjadikan itu lukisannya apa? Mau dilukis model piye ora masalah. Sing penting lukisannya iki aja lali. Lukisannya ini dalam rangka untuk menuju tauhid. Ini dicontohkan oleh Luqmanul Hakim sebagai bagian penerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan begitu kan? Billah inna syirka la zulmun adzim. Gitu ya. Sekarang syirik itu adalah salah satunya dosa yang syirik. Walaupun wis tobat tetap nanti dipertanggungjawaban dengan ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi hal yang luar biasa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wis kon dinti syukuri lali. Syukur itu enggak boleh lali. Karena syukur itu menjadi bagian penambah rasa nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang dalam perjalanan ini kalau dikatakan itu lalu ini zaman akhir. Dari dulu wong wis muni ngoten. Nyuwun sewu, bapak-bapak dulu kan begitu toh. Dijek masih kalih muda, para ulama kan sudah bilang, ini zaman akhir. Saiki yo zaman akhir nih. Gitu. Zamannya Nabi, zamannya Gus Dur ya, zaman akhir, zaman Bung Karno, zaman akhir, lah begitu. Terus akhirnya kapan?
Itu kan ada phrasing, unphrasing, ya, ada teorinya Ibnu Khaldun, ya, bagaimana apa itu negara itu adalah kayak manusia, ada dewasa, lalu ada sepuh, secara normal maksud saya itu, lalu ada yang meninggal. Memang ada yang gak normal, wong meninggal gak enek pantas kabeh to. Wong sepuh meninggal yo pantes, wong nom meninggal yo pantes, ya, cah cilik meninggal yo pantes. Persoalannya satu, siap ora sangune meninggal. Ayo kita tahu. Yang penting itu bagaimana kita siapi. Karena dunia ini adalah persiapan untuk menuju yang abadiun abadi, yaitu akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirat. Dia adalah syukur. Sekali lagi syukur. Ini sering karena syukur itu gampang diucap nih. Tapi yang susah itu adalah dilaksanakan. Kadang saya mikir, saya kemarin nyuwun sewu, saya kan baru pulang. Awakku keselerong mari ki asline. Acaranya bareng. Ya, itu salah satunya itu saya biasanya kalau saya ke Nganjuk, saya mampir ke pondok saya. Rumah saya kan Nganjuk sini. Pondok saya itu kan 15.000 di kala saya dulu. Niawiyah. Lah sekarang ini jadi yang luar biasa. Yang saya bikin kan cuma begini aja. Pas di kala subuh. Iki sing garai corona yang mungkin ngene iki marai. Jadi saya mikir itu, saya nangis sebenarnya. Jadi di kala subuh itu aku yang omah itu tak usahakan karena saya juga masih takmir. Karena bapak saya kan tunggal, lalu terus aku sing barep. Jadi di Nganjuk sana sampai saiki aku jadi ketua yayasan, jadi takmir walaupun jarak jauh. Pengine kan macam-macam itu. Lah, itu aku sing ngimami yang masjidku. Lalu saya pergi ke pondok saya, biasanya saya ke Sarian. Sing biasanya saya tuju adalah kesana Mbah Zainuddin Mojosari. Itu kan yang menurut saya adalah walinya wali di kala itu. Lah, saya itu mulai datang sampai saya di Sarian, sampai pikir, lah iki sing sekolah umum sampai perguruan tinggi macam-macam. Lah kok sing salat gak diopeni blas salate. Ya iki sing gawe corona. Walat kambek mbah wali-wali iku. Nyuwun sewu. Ini kan piye nggih nyuwun sewu. Lali kambek kewajibane. Sing dikejar adalah hal yang lebih yang kadang-kadang melupakan kita untuk itu. Maksud saya ngeten. Maju yo maju, tapi ibadah yo aja lali. Maju yo maju, salate pun supe. Ini penting. Begitu. Jadi ibadah itu sebenarnya kekuatan yang paling luar biasa. Jadi ibadah yang luar biasa itu bukan banyaknya. Banyak tapi istiqomah. Sing ngomong iku istiqomah. Coba jenengan. Istiqomah itu kalau dilanggar satu kali, memalih rong kali, dua kali, memalih telung kali, ping telu, patang kali terus sesuai malah enggak. Kalau enggak coba jenengan itu meninggalkan umpama sholat jamaah, ke loro, telu, suwe-suwe enggak jamaah. Begitu pula sebaliknya. Kalau jenengan nanti umpama tahajud, meninggalkan satu, besoknya dua, tiga, terus lama-lama enggak tahajud. Meninggalkan zuha, begitu pula. Oleh karena itu istiqomah menjadi hal luar biasa. Mari dikatakan ulama khairun min alfi karamah. Istiqomah itu akan menjadikan sebuah keramat, karomah yang luar biasa, kelebihan yang luar biasa. Istiqomah itu lebih utama, ya, lebih utama dari sekedar karomah. Sebelumnya saya itu kan ngimami masjid juga Brebes. Aku digojoloki di masjid tetangga saya. Kebetulan itu kan jemaah itu urut. Jadi yang sebelumnya itu etanku Masjid Salab, Miftahul Jannah. Bareng ngono Jumate malih yang Al Ikhlas kelurahan Merjosari, saya rumah saya kan Merjosari. Ini Pak Lurah itu. Bareng ngono sesoke meneh iku yang Al Ikhlas yang nggone RW ku. Lah pas di Miftahul Jannah itu saya doa itu sampai menangis. Aku digojoloki. Nyapo nangis barang itu. Doa itu kalau sudah tembus itu sampai nangis. Saya mikir ngene. Saya itu enggak ada apa-apanya. Ulama-ulama dulunya apa toh? Mandi tuh ngene. Karena memang betul-betul semuanya itu dari hati. Saya belum tentu bisa bali meneh peristiwa itu. Belum tentu saya bisa melihat peristiwa yang luar biasa yang perlu dimanfaatkan. Nek wis kejadian kayak begitu ndongone mandi sama diten. Tapi untuk melakukan itu tidak semuanya bisa dan tidak mudah untuk diulangi lagi. Karena itu adalah momen-momen kebersamaan kita, melekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam konsep tasawuf itu kan sudah jadi satu. Kita itu ya Allah itu.
karena sudah menjadi satu. Maka dan itu prosesnya panjang. Kalau dalam tasawuf yang sering disebutkan itu kan at-takhalli 'anil akhlaqis sayyi'ah, at-tahalli bil akhlaqil karimah, at-tajali ila rabbil bariyah. Jadi ngono, itu dalam dan itu susah. Kadang-kadang kita itu jadi sombong. Wis iso ngono kuwi sombong, merasa dungane mandi, sesuk ilang. Sesuk ilang. Maka ulama-ulama dulu itu bener muda-muda. Ya sepuh, ya muda, mandi dungane. Kenapa? Karena memang semuanya itu adalah dari hati. Yang dilakukan itu tidak ada lain, hanya ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Niki penting. Lah sakniki niku nyuwun sewu dalam apalagi zaman sekarang ini zaman positivistik. Zaman yang semuanya itu diukur dengan yang kelihatan oleh mata, bisa didengar oleh telinga, dirasa oleh indera. Kan ngoten toh? Coba bagaimana perasaan hatinya itu lupa. Maka Islam mengajarkan luar biasa. Islam itu punya wiridan-wiridan itu. Nah kenapa toh bar salat kok wiridan-wiridan? Ya walaupun ada pertentangan ya, sebagian golongan itu menentang ya ben ayo menentang urusannya di diri kok. Ya, yang penting kita itu punya ajaran itu. Itu ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diwariskan oleh al ulama warasatul anbiya sebagai bagian daripada pewaris Nabi para ulama itu yang betul-betul, dan kita juga sebagai bagian dari pewaris Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting. Sakit kalau tangkleti, baik, podo boten, podo toh. Nabi Adam kan kabeh toh. Loh, karena sini kan podo toh asale. Keturunan si A, keturunan si B, keturunan si C menganggap keturunannya paling baik, ya, dan seterusnya itu ngecap wong keturunan elek dan seterusnya. Kan padahal sini kan podo toh. Nah, tapi podo itu akhirnya Allah itu memang menciptakan dunia ini. Selama masih ada dunia ini memang ada dua hal, apik sampai elek. Kenapa? Karena dalam sejarah hidup kita manusia itu awalnya memang ya loro kuwi. Nek gak apik ya elek. Buktine apa? Anake kuwi. Nyuwun sewu. Dulu banyak cerita kan, umat-umat itu ditenggelamkan, ya toh? Umat Nabi Syuaib apa? Diterpa dengan angin sama petir, gitu. Umat Nabi Nuh disapu kabeh banjir. Entek kabeh toh. Karena sing apik tok toh. Nggih ya, tinggal yang baik aja toh. Tapi dalam perjalanan saiki ana sing elek gak? Panggah enek wong elek. Kan iki gandengane kuwi nek gak ngono dunia gak jalan. Polisi gak payu. Guyon iki. Sehingga yang terjadi kayak begitu. Inilah adalah perjalanan yang luar biasa. Oleh karena itu syukur itu penting. Yang sering kita lupa syukur itu adalah syukur diberikan iman, Islam, hidayah kalian Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Nek wis ngono kuwi, wis to njaluke dhewe ku dikabulni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya itu pernah ngalami. Wong jenenge tiyang kan pernah mengalami proses hidup. Saya dulu itu pernah jenenge lagi lulus kan wong kan juga kemlete ngandalni ikhtiare. Saya itu kan gak enek bapak saya. Pernah saya itu usaha, di samping ngajar itu ada usaha dodolan gabah sama dodolan beras. Tawakal itu menjadi penting. Doa saya itu choice. Ya Allah, milih. Pernah suatu saat itu milih itu dikabulin terus sama Allah, tapi kita itu bingung. Contoh, milih jodoh. Tahu kalau niku tunggu. Ya Allah, aku kok pengen duwe jodoh besok iki cocok apa ora? Anake kiai, tawani anake kiai dan seterusnya. Nyuwun sewu lho, iki pernah yang saya alami. Akhirnya doa saya terakhir tidak begitu. Itu salah. Kita berpikirnya salah. Doa kula sitok. Setelah kita berdoa nek kula bareng-bareng kita tunggu nih. Tapi nek dhewe doa kula gak dawa-dawa. Satu. Ingkang jenengan ridhoni ya Allah. Total. Setelah itu sudah saya tidak berpikir dunia lagi. Itu menjadi yang luar biasa. Jadi luar biasa, berkembangnya itu luar biasa. Nyuwun sewu, orang sederhana itu penting, ya. Tapi biasalah syukur, ya. Bagaimana kita tawakal total, bagaimana kita berdoa. Cuma dengar sanipun Gusti Allah, ini menjadi hal yang penentu bagian daripada kesuksesan kita. Tapi jangan lupa sekali lagi, ridho Allah ini menjadi nomor satu. Nek wis diridhoni dadi pemimpin, dialang-alang ono tetap dadi pemimpin. Nek wis dadi wong apik, dialang-alang ono tetap dadi wong apik. Wong apik kalih wong mboten apik iki kira-kira cobaane akeh ndi? Lho, wong apik cobaane ya akeh lho. Coba jenengan dadi wong apik. Cobaane akeh digodho iku. Asli. Ora wong elek tok cobaane. Oh justru wong elek iku disuruh mbek setan.
Ya toh, ya. Makanya dalam konsep Islam itu ada istidrot, ya, ada maunah, ada karomah. Kalau Nabi itu mukjizat ngono. Wong maksiat ya. Maksiat itu ya dikai kelebihan. Ya coba tukang-tukang sihir, tukang-tukang santet, ya toh. Belum tentu loh jeneng disantet iso gak kena. Belum tentu kan? Tapi nek jenengan idek kami Gusti Allah ikhlas kosong hati ini betul-betul karena Allah nggak akan tembus itu kamu ditanya itu menjadi hal yang luar biasa. Nyuwun sewu, ini adalah bagian kalau cuma itu maksud saya itu maka ridho Allah itu menjadi penting, maka hidayah itu menjadi hal yang luar biasa, nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga awake dhewe niki kabeh jamaah oleh Allah Subhanahu wa taala selalu diberikan orang hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sampai keturunannya besok sampai dino kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Syukur kita wujudkan banyak bentuknya. Yang paling sederhana, walaupun ini sulit dibuktikan, tapi kita harus bersyukur selalu, minimal dengan mengucap hamdalah. Marilah kita bersyukur bersama dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Janji Allah, saya kuatkan janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, nikmat kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga jamaah kabeh oleh Allah sak keturunan besok dipun paringi nikmatnya tambah secara kualitas dan kuantitas, terutama nikmat iman Islam dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya ini kan memang Maulid Nabi. Maulid Nabi itu salah satunya yang sekarang tak delik iku wis gak patut disebut. Nek Nabi lahir iku taune jenenge tahun apa? Tahun gajah. Tapi saiki tak delok yang sekolah-sekolah ini karo Covid ki ya, rata krungu tulisan tahun gajah iku nek nyebut rumah aku. Yang nanti lah yo, saku ki opo iki? Lah ya lupa nanti sejarah itu lupa. Kalau enggak hati-hati ini lupa. Padahal itu penting, sejarah yang luar biasa. Coba pasukan gajahnya Raja Abroha secara manusiawi wis to mesti bakal ambruk tuh yang namanya Ka'bah kan begitu kan, tapi apa yang terjadi mukjizat ya yang dimiliki oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau masih kecil sebelum Nabi itu jenenge irhasul linubuwati wa ilaman dan seterusnya. Jadi itu adalah irhas, itu kelebihan. Jadi sebelum tarullahi ta'ala wa mujtabah, dia nanti yang akan terpilih dan doanya dikabulkan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi Muhammad wa sholawat. Saiki kurang ajek, tapi tak usah ini ajek. Sholawat itu minimal setelah sholat itu adalah 100. Gelis-gelis 100 kuwi. Ngubengine tasbih eno gak krasa. Tapi nek diitung ambek tangan ini krasa 1 2 3 ngono suwi ya. Tapi nek tasbih gak krasa. Sallallahu Muhammad. Cepat sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Anda pengen cepatkan sallallahu alaihi Muhammad 100 tapi rutin. Nah, itu dengan rasa nih nanti setelah berapa tahun kemudian akan menjadi yang luar biasa. Nyuwun sewu. Wong saiki iki karomahe bodo entek. Kiai-kiai, orang-orang sakti itu kesaktiannya hampir habis. Kenapa? Karena generasi ini kuwi ra gelem nyelengi kekuatane kesaktian kuwi. Bagaimana cara nyalenginya? Istiqomah. Wong dhisik iku nyuwun sewu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad iki kaya fasih to kan mboten to. Tapi istiqomahnya luar biasa, ikhlasnya luar biasa, enggak enek pamrih sama sekali. Itulah kekuatan luar biasa. Nek saiki wis diunduh kabeh. Iya to, ngisi ceramah tarepe piro. Guyon iki aku. Sehingga yang terjadi itu apa? Wis dituku yang donya ini. Jadi guru sertifikasi ini tunjangannya piro, nyuwun sewu. Ini penting. Tapi maksud saya itu yang dihitung sekarang itu bukan bagaimana memberikan generasi, membina, ngulangi ambek golek rezeki. Ya boleh-boleh saja sapa sing larang. Tapi jangan lupa, jangan itu yang utama. Yang utama adalah niatnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Apa gak oleh? Lalu terus salat itu ngarep ganjaran. Sapa sing gak ngalih? Oleh-oleh ae. Ya, tapi jangan lupa yang pertama adalah krono Allah Subhanahu wa taala. Makanya niatnya salat kan ngono kan. Lillahi taala. Imam yo lillahi taala, makmum yo lillahi taala, dhewean yo lillahi taala. Wis disebut bolak-balik. Tapi kok lillahi taala kok yo wangel ram. Tapi kenyataannya Kanjeng ngono. Yang menjadi bukan dilatih itu latihannya jadi luar biasa aja. Coba sampai niku nyuwun sewu, nek salat iku lho, maca Fatihah ping pira?
Maca itu. Ya kan? Tapi di dalamnya apa gak maknane Fatihah kuwi? Nah, nyuwun sewu, ini yang menjadi luar biasa. Lah sebenarnya menjadi. Maka dalam konsep Islam itu begini. Orang itu dia bisa mengandalkan hanya pikiran. Tidak bisa mengandalkan hanya ilmunya. Penceramah, mubalek, ya macam-macam ini. Maka njaluk donga udan sing diudani sawah tok. Iso. Kenapa? Karena dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mbah itu bisa. Jadi lomboke tok sak kotak iku ya, sak panteng didongani, lomboke tok sing diudani. Maksudnya bukan diudani, mboten, maksudnya di Jawa, diberikan Jawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya terus piye wong tirakate gak karuan weteng dicentingi kambek watu. Coba awake dhewe iki. Nyuwun sewu. Ini menjadi hal yang luar biasa. Oleh karena itu walaupun kehidupannya memang berbeda, zamannya berbeda, mau nggak mau kita dalam kehidupan yang berbeda. Covid ini menurut saya adalah merubah pandangan yang luar biasa. Dulu masyarakatnya berpikir tradisional, sekarang mau nggak mau harus berpikir tidak tradisional. Mau nggak mau, nyuwun sewu. Saiki dodolan mawon. Dodolan mawon dulu kan orang itu keroyokan dodolan golek panggon yang pinggir dalan. Iki napa mboten? Sing pinggir sing kira-kira menak dijujuk wong. Lagi ngoten to dulu. Sakniki piye? Enek GoFood, enek Grab, omah jero iku payu usahane kadang-kadang malah nyuwun sewu. Ini kan merubah pandangan yang dulunya berpandangan tradisional, mau enggak mau masyarakatnya harus berubah. Kita sebagai bagian umat Islam, kalau kita nunut junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus solihun fi kulli zaman wa makan. Harus sesuai dengan perkembangan zaman, waktu dan tempat makan, lokus dan tempus kalau dalam bahasa kampusnya itu. Sehingga itu harus digawe online nggih. Nek mam kudu gak online ya. Aku gini digojolokan gini. Kayak tidak semuanya itu mesti online. Saya kira mosok jejuduan online. Sampeyan gelem to? Rabi bareng ngono terus nikahnya online. Bareng ngono online hubungannya online. Kira-kira duwe anak mboten? Ada sesuatu yang kita memang harus tetap tradisional. Ibadah juga begitu. Ada ibadah juga begitu. Aku sering niku nanyi mahasiswa kula niku ngeten. Coba ibadah sing paling apik. Kuwi kira-kira mlaku napa numpak kendaraan? Cara jenengan jawab ya. Ibadah sing paling umroh apik mlaku apa kendaraan? Nah ini loh, nyuwun sewu. Masanya itu perlu melompat itu. Rasulullah memberikan tuntunan begitu. Maka saya bilang tadi ada wiridan. Wiridan itu intinya itu banyak model macam wiridan. Mulai hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Panjang. Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi dan seterusnya. Itu kalau mau dicirikan intinya itu ada 3. Apa yang pertama? Yang pertama adalah astagfirullah. Minta ampun. Iki iso kapok Lombok to? Gak bali iso neh. Allahul azim. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Dalam hasanah tasawuf memang ini adalah bagaimana minta ampun sedalam-dalamnya, mengakui kesalahan luar biasa dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Makna luasnya ini adalah kita berpikir tentang masa lalu, sejarah. Jadi orang itu jangan sallallahu alaihi wasallam ini ngono asline. Istighfar itu maknanya begitu. Karena kan istighfar itu masa lalu atau masa depan atau masa sekarang? Masa lalu toh. Makanya berpikir tentang sebenarnya begitu. Maka dalam konsep Islam ada hadis Rasul itu jangan sampai kita nanti terjerembab jatuh pada lubang yang sama. Itu namanya bodoh. Nek lubang kejegur balik nek kejegur neh ya opi. Apa meneh kejegure bolak-balik itu namanya kayak ya opi. Jadi gak kejegur iki berarti ya memang diniati. Kan begitu. Kayak jatuh di lubang maksiat, maksiat lagi, maksiat lagi. Ya itu namanya enggak jatuh itu. Ya itu namanya kan bodoh. Maka istighfar itu begitu. Maka reorientasi, reinterpretasi. Ya, pokoknya yang re itu adalah membangkitkan bagaimana itu menjadi hasanah yang luar biasa. Dari hasanah bagaimana menciptakan sebuah masyarakat yang luar biasa. Rasulullah menciptakan begitu.
Yang kedua itu adalah sholawat. Sholawat kuwi apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, ada yang gak gelem kayak sayyidina ya terserah lah. Selerenya ya. Tapi yang jelas itu sholawat itu untuk apa toh? Untuk ngagungkan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, hari ini termasuk bagian Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita bersama dapat syafaat dari junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu. Sholawat, wong itu dipuji, sesuatu dipuji karena apa? Ada yang lebih, ada yang iso dicontoh. Maka laqad kana lakum fi rasulillahi magarimal akhlak, menyempurnakan akhlak. Karena berbicara Rasul itu adalah insan kamil yang paling sempurna. Coba apa enek toh sing ditelusur iku sampai teko kehidupan pribadi nih. Rasulullah kan begitu toh. Mame dibahas. Ya, sampai ngono. Ceramah gampang karek ngomong-ngomong apa sakti karena menjadi figur wassalam, menciptakan masyarakat ke depan. Maka dilanjutkan oleh para sahabat, alimu auladakum bizamanin ghairi zamanikum fa innahum makhluquna bizamanin. Iki cahne gampang kok garap. Mbah Google kan anak kabeh. Sembarang garap apa teko Mbah Google. Ya gitu to. Bijine apik-apik nyapa? Kancane sing ngirim dhisik dhewe diturun ngene anak sitoke. Ini apik kabeh. Mbok nang sekolahan maca ora iso. Ya nyuwun sewu lho, ini realita ini. Apa mana kok jangankan maca sing jero-jero, maca sing dalam-dalam, maca masalah solah bawa dan macam-macam, maca sing asli nyoto ora iso. Kan ngoten to. Ini menjadi yang luar biasa. Oleh karena itu, sing sekolah malah duduk muridnya to, sing sekolah wong tuane. Akhir ini penting. Maka sosan kamil. Seapi-apike menurut profesinya masing-masing. Ibadah seapi-apike, kerja seapi-apike dan seterusnya. Ini adalah contoh dari junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebanyakan orang itu yang dilihat Rasulullah itu hanya sisi ubudiyah. Hanya sisi-sisi yang negatif-negatif. Maksud dalam negatif itu yang jelek-jelek. Rasul itu mam nyun sewu nek nek mam poso Senin Kamis. Ngomong kayak begitu aja. Tanpa melihat Rasulullah itu mas kawinnya apa. Kenapa mas kawinnya? Mungkin kan kayak Mercy, kayak begitu toh, nyuwun sewu. Ferrari, terus saya sing larang kan gitu kan, misalnya Ferrari motore kan, motore artis-artis kan Ferrari. Itu Rasulullah, tapi nggak pernah diungkap. Yang diungkap itu Rasulullah. Kalau nggak ketemu makanan pagi, bareng ngono terus apa itu jenenge poso kok ngono tok. Lah ini nyuwun sewu, ini adalah dikembangkan dengan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka Islam menjadi maju. Dan yang terakhir, ini tidak ada apa-apanya, harus ditimbang dengan hati, intuisi, kebenaran yang datangnya dari nurani paling dalam. Ini adalah kalimah thayyibah, la ilaha illallah. Maka ini dalam. Maka kalau ini menjadi luar biasa contoh Rasulullah, maka umat Islam akan menjadi maju. Rasulullah peristiwa hijrah itu mengajarkan kita ada 3 hal minimal. Yang pertama apa? Rasulullah itu menjadikan orang yang kaumnya nggak pernah satu, ya Khazraj sama Aus jadi satu, mempersaudarakan ini. Jadi nggak pernah. Maka Rasulullah tidak hanya orang-orang yang Islam tok, yang non Islam pun diwadahi. Maka ada piagam Madinah. Ini adalah contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kafir dhimmi ya dijarno ae. Maka ada ahlul kitab. Tapi nek harbi, nek nantang, ya kudu ditantang. Jadi musuh jangan dicari, ketemu jangan lari. Ya dia senengan kan gak ngono to. Musuh dicari-cari, ketemu lari-lari. Ini jadi rusak jadinya kan. Nah, inilah contoh Rasulullah. Yang selanjutnya, ini sak dereng iki. Dereng to? Dereng. Yang selanjutnya, Rasulullah itu peristiwa hijrah yang pertama kali apa? Yang dilakukan oleh Rasulullah. Peristiwa hijrah yang pertama adalah membangun masjid. Maka dikatakan man bana masjidan lillah banallahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid maka akan dibangunkan. Kita termasuk orang yang selalu membangun masjid, selalu menjaga kelestarian masjid, dan nanti sampai keturunannya kita selalu menjaga masjid dan menjadi bagian daripada masjid. Masjid itu membangun itu kan gak mesti dari awal loh. Apa mana saiki bangun dari awalnya susah. Pemana yang malang tanahnya wis entek. Ya, bangun ini kan akhirnya gak tutuke gitu ya. Bangunnya itu tidak hanya harus bangun dari awal, mengisinya. Ada yang membangun dengan memberikan bagian agar masjid ini menjadi indah. Akhirnya kita menjadi kerasan di masjid.
Maka oleh karena itu membangun itu nggak kudu tapi yang paling penting semangat itu adalah semangat untuk memakmurkan masjid. Moga-moga kita bagian daripada generasi-generasi yang nanti diwariskan kepada generasi-generasi selanjutnya, orang-orang yang selalu memakmurkan masjid dan akhirnya dibangunkan istana yang luar biasa itu. Lalu Rasulullah yang dilakukan adalah apa? Menyatukan bagian dari golongan besar, yaitu apa? Kaum muhajirin dan kaum ansor. Ini luar biasa dan nggak ada iri. Rasakan tapi itu koncone munggah jab akeh wis diomong dirasane wis iki ora halal iki mlebune keri terus iki kok akeh macam-macam lho gitu yang telah jadi kan gitu ya wis sedekah orang enggak sadar diberikan zakat kan enggak sadar tuh sini nah sadar kan kasih ngomong zakat wis sedekah sadar dene kok sadar wajib kok dioprak-oprak ya sanksi kan dia kudu akhirnya hasilnya kan dirin antara ini ansor antara sahabat yang satu dengan yang lain. Maka dalam konsep Islam itu kan konsep egaliter ya innan nas 'indallahi sawa'un la fadla li ahadin 'alal akhar illa bit taqwa. Orang muda orang tua taala ini bagian dari kehidupan orang itu. Bagaimana Rasulullah menciptakan begitu, hidup itu memang harus begitu. Nah gak enak perbedaan itu gak seru. Rahmatun ini mudah diucapkan sulit dilakukan tapi harus kita lakukan. Yang jauh sedikit wong iku kira-kira nek dadi pegawai negeri mesti dadi wong sugih mboten? Kan dhewe-dhewe to, enek pada garis sing sugih, enek sing sugih utangi, enek sing rata-rata padha garis iki. Itu pedagang juga begitu, enek sing pedagang sugih, enek sing akeh utangi. Padha to. Lah gitu apa yang diugemi oleh Allah Subhanahu wa taala, ngugemi apa yang dibawa oleh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngugemi apa ingkang dipun bawa oleh ulama-ulama, ngugemi ingkang dibawa oleh para solehat dari ajaran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kajian sedikit ini, peristiwa ini luar biasa ini, moga-moga dengan semangat dilahirkan ini dan selalu kita memegangi agama yang diujarkan oleh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya dapat ridho untuk selamat bahagia sugih sejahtera di dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saking kawula umpami wonten kirang langkungipun dan banyak salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Moga-moga amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun bisa. Enggak